Why did you damage the boat? Its owners were kind to us. Soon, it will be seized by a king. Mereka berada di tepi pantai pada saat itu, dan mereka akan melakukan perjalanan melintasi lautan menuju pulau lainnya. Dan masyarakat sekitar sangat mengenal siapa Nabi Khidir sebagai orang yang solih, sebagai sosok yang sangat luar biasa. Dan di antara sosok yang mengenalnya adalah seorang pemilik kapal, yang akhirnya kemudian ketika Nabi Khidir meminta kepada mereka agar diperbolehkan menumpang atau ikut dalam kapal tersebut, maka dengan senang hati pemilik kapal itu mempersilahkan. Berangkatlah Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir menaiki sebuah kapal menyeberangi lautan. Ketika tengah berada di tengah-tengah lautan, maka mulailah Nabi Khidir alaihissalam mengambil sebuah kapak yang sangat besar, dan dia kemudian tiba-tiba melobangi daripada kapal tersebut. Kapal itu kemudian dirusak, dindingnya dikampak, akhirnya kemudian hampir-hampir bocor. Nabi Musa alaihissalam yang pada saat itu melihat dengan mata kepala sendiri, secara serta-merta langsung mengomentari, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Khidir, apa yang kau lakukan? Kita telah diberi pertolongan, kita telah diberi kesempatan untuk menumpang kapal dengan gratis, tanpa berbayar. Dipersilahkan untuk ikut bersama mereka. Tapi apa yang kau lakukan? Justru engkau merusak kapal yang kita tumpangi ini. Apakah engkau akan menenggelamkan penumpangnya? Apa jadinya kalau kita semua tenggelam karena engkau melobangi kapal? Apakah engkau tidak berterima kasih kepada pemilik kapal? Dia telah memberikan jasanya, telah memberikan kepada kita pertolongan. Kebaikan yang dia lakukan tidakkah engkau hargai? Bagaimana mungkin engkau melakukan yang semacam ini? Engkau adalah seorang hamba yang soleh. Engkau adalah seorang nabi. Bagaimana tidak tahu balas jasa? Dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya kemudian Nabi Khidir mengatakan, "Wahai Musa, bukankah sudah aku katakan bahwa engkau tidak akan mungkin bisa bersabar bersamaku? Bagaimana mungkin engkau bisa bersabar atas sesuatu yang tidak engkau ketahui?" Akhirnya kemudian Nabi Musa mengatakan, "Wahai Nabi Khidir, saya lupa, saya khilaf, dan saya minta maaf. Saya berjanji, ini adalah terakhir kalinya saya mengomentari dan bertanya tentang apa yang kau lakukan. Mohon saya diberi izin dan ikut kembali menyertaimu dalam perjalanan ini untuk menuntut ilmu." Kemudian dimaafkan dan diizinkan kembali oleh Nabi Khidir. Mereka melanjutkan perjalanan. Ketika telah tiba atau sampai di sebuah pulau, di sebuah perkampungan, maka turunlah mereka dari kapal, masuklah ke dalam sebuah perkampungan. Di dalam kampung tersebut ada anak-anak yang mereka temui, dan itu mereka sedang bermain-main. Sampai akhirnya tanpa berbicara sedikit pun, tanpa berkata-kata, Nabi Khidir serta-merta langsung mengambil salah seorang daripada anak-anak yang sedang bermain-main tersebut untuk kemudian dibawa oleh Nabi Khidir ke suatu tempat dan dibunuh pada saat itu juga. Dipegang kepalanya, dicekik lehernya, dibekap, tidak bernapas sama sekali, sampai akhirnya tewas. Nabi Musa alaihissalam dengan melihat dengan mata kepala sendiri apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, beliau langsung serta-merta bertanya kepada Nabi Khidir, "Ya Nabi Allah, ini anak kecil, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa engkau tiba-tiba menghilangkan nyawa seseorang yang dia tidak berdosa? Bukankah ini adalah pembunuhan? Dan pembunuhan di dalam syariat manapun ada sebuah pelanggaran. Tidak ada yang dibolehkan seseorang menghilangkan nyawa orang lain." Dan seterusnya dan seterusnya. Nabi Khidir kemudian dengan tenang kembali menjawab, "Wahai Nabi Musa, bukankah sudah aku katakan, jangan komentari apa yang saya lakukan, sampai nanti aku sendiri yang akan menjelaskan apa yang aku lakukan. Dan bukankah sudah aku katakan kau tidak akan bisa bersabar bersamaku? Ini adalah kali kedua engkau melanggar daripada syarat yang telah aku tentukan.
Sampai akhirnya kemudian Nabi Musa mengatakan, wahai Nabi Khidir, saya hilaf, saya mohon maaf, sekali lagi saya izin untuk bisa menyertaimu dalam perjalanan menuntut ilmu ini. Nabi Khidir akhirnya kemudian mengatakan, wahai Nabi Musa, kali ini saya izinkan, tapi ini adalah pemberian maaf saya yang terakhir. Sekali lagi, kalau nanti dalam perjalanan engkau masih mengomentari, maka itu adalah pertemuan kita yang terakhir, dan kamu harus berpisah, harus pergi dari saya, dan kamu tidak lagi saya izinkan untuk membersamai saya melakukan perjalanan ini. Nabi Musa akhirnya menyetujui. Dia berjanji bahwa dia tidak akan lagi bertanya-tanya, tidak akan lagi mengomentari, dan akan bersabar. Dan dia juga bersepakat bahwa Nabi Musa sepakat, seandainya dia bertanya lagi, maka dia akan pergi meninggalkan Nabi Khidir kembali ke Bani Israel. Akhirnya kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan dengan jarak yang begitu cukup jauh, sampai akhirnya tibalah mereka di sebuah pedesaan. Dan ketika mereka masuk ke dalam desa tersebut, mereka dalam kondisi yang sangat-sangat lapar, sangat-sangat haus, karena perbekalan mereka sudah sama sekali tidak ada, habis sama sekali, dan mereka sangat-sangat membutuhkan makanan untuk bisa mereka konsumsi. Mulailah Nabi Khidir mengetok pintu salah seorang penduduk yang ada di sana untuk meminta hanya sekedar satu suap makanan atau seteguk air untuk menghilangkan rasa dahaga dan lapar mereka. Tapi ternyata rumah pertama menolak, tidak memberikan sama sekali. Meskipun hanya seteguk air tidak diberikan. Nabi Khidir akhirnya kemudian datang ke pintu berikutnya, ke rumah berikutnya, dan juga mendapatkan penolakan. Sampai hampir semua penduduk di desa tersebut tidak ada seorang pun yang memberi mereka minum meskipun hanya seteguk, dan makanan meskipun hanya satu suap. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana perasaan dan juga fikiran Nabi Musa alaihissalam. Tentu dia akan memvonis bahwa penduduk desa ini adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak menghormati tamu, tidak menghargai musafir, dan sebagainya dan sebagainya. Sampai ketika mereka tengah dalam kondisi lapar, dalam kondisi haus, di ujung desa tersebut terlihat sebuah rumah yang hampir-hampir roboh. Karena rumah tersebut sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Rerumputan sudah berada di mana-mana. Dan bangunan setiap sisinya sudah tidak layak untuk dihuni. Tanpa berbicara apapun, Nabi Khidir alaihissalam kemudian mengajak Nabi Musa untuk membenarkan atau memperbaiki daripada bangunan rumah tersebut. Dan Nabi Khidir mengatakan, wahai Nabi Musa, ayo kita baikin rumah ini, kita dirikan lagi, kita benerin, supaya rumah ini terlihat bagus, rapi, dan kuat, dan layak untuk ditinggali. Seketika itu juga Nabi Musa alaihissalam kemudian beliau mengatakan, wahai Nabi Khidir, ngapain kita harus melakukan ini semua? Bukankah penduduk negeri ini, bukankah penduduk daripada desa ini mereka orang-orang yang bakhil? Dan kalau seandainya pun kita harus mengerjakan, kita bisa meminta upah kepada mereka, kita minta bayaran. Kenapa kita harus mengerjakan pembangunan ini, merapihkan dan membereskan rumah ini, membersihkan, padahal ini bukan milik kita. Entah ini milik siapa. Kenapa kita harus capek-capek dan sebagainya? Nabi Khidir kemudian mengatakan, hadza firaqi baini wa baini. Ini adalah waktu di mana kita akan berpisah. Dan ini adalah janji terakhirmu, wahai Nabi Musa, di mana engkau mengatakan tidak akan mengomentari apa yang aku lakukan. Tapi ternyata faktanya lagi dan lagi, sampai ketiga kali ini engkau masih mengomentari, mempertanyakan, dan kemudian bahkan menyuruh kepadaku untuk meminta upah dari mereka. Dan ini adalah hari terakhir di mana kita tidak akan mungkin lagi bisa bersama-sama. Dan setelah ini saya perintahkan kamu untuk kembali ke Bani Israel dan memimpin mereka. Tapi sebelum itu akan saya jelaskan akan semua apa yang saya lakukan, mulai dari latar belakang penyebab dan juga apa yang ada di balik peristiwa tersebut. Nabi Khidir menjelaskan, wahai Nabi Musa, kapal yang tadi saya rusak, kapal yang saya rusak waktu kita naik kapal tersebut, kita gunakan untuk menyeberang lautan, itu adalah kapal yang dimiliki oleh seorang nelayan, yang nelayan ini sangat-sangat miskin. Nelayan ini tidak memiliki kecukupan harta,
harta satu-satunya yang dia miliki itu adalah kapal yang dia gunakan untuk berlayar, untuk mencari ikan. Dan di seberang lautan itu ada seorang penguasa, seorang raja yang sangat kejam, bengis, rakus, serakah, di mana dia akan mengambil semua kapal yang dia lihat bahwa kapal itu layak untuk digunakan. Maka saya berusaha untuk merusak kapal ini, tujuannya agar supaya tidak diambil oleh raja tersebut, agar nelayan ini tetap bisa menggunakan kapalnya, mencari nafkah, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Karena dia adalah dari golongan masyarakat miskin. Dan akhirnya kemudian Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan tentang seorang anak yang kemudian tiba-tiba dibunuh. Nabi Khidir mengatakan, wahai Nabi Musa, anak yang saya bunuh itu, ya anak kecil yang saya bunuh itu adalah seorang anak yang orang tuanya adalah orang yang solih, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa anak ini kalau dia dibiarkan sampai besar, dibiarkan sampai dewasa, dia akan menjadi anak yang durhaka. Dia akan menjadi anak yang kufur, yang membangkang kepada kedua orang tuanya, yang mungkin bahkan memaksa daripada orang tuanya untuk keluar daripada agama Islam, untuk murtad. Maka Allah memerintahkan kepada saya untuk membunuh anak ini sejak kecil, demi untuk kebaikan anak ini. Kalau anak ini saya bunuh sejak kecil, maka dia menjadi penghuni surga. Tapi kalau dia dibiarkan sampai dewasa, dia akan menjadi orang jahat, dan dia pasti akan masuk neraka. Maka demi untuk kemaslahatan anak ini, demi untuk kemaslahatan orang tuanya agar kemudian tidak mendapatkan perlakuan buruk dari anaknya, anak ini saya bunuh. Dan itu semua saya lakukan adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang ketiga, ya adapun bangunan yang kemudian kita perbaiki itu adalah bangunan rumah yang dimiliki oleh dua orang anak yatim, yang dua anak yatim ini sedang pergi ke kota, merantau, ya bekerja di sana mencari nafkah, dan di bawah daripada bangunan ini ada harta warisan mereka yang mereka tidak tahu, yang anak yatim ini tidak tahu bahwa di bawah bangunan ini ada harta warisan peninggalan orang tua mereka. Maka saya berusaha untuk memperbaikinya agar ketika mereka kembali nanti mereka bisa menempati dengan layak dan mereka bisa menggunakan harta simpanan atau warisan yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Itulah penjelasan yang bisa saya berikan kepadamu wahai Nabi Musa, ya kata Nabi Khidir, atas apa yang semua saya lakukan. Dan itu semua bukanlah karena kemauan diri saya sendiri, tapi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian berpisahlah mereka, dan Nabi Musa alaihissalam kembali kepada Bani Israel, dan Nabi Khidir melanjutkan perjalanan untuk berkelana ke penjuru dunia dalam rangka untuk melakukan pengabdian dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hikmah di balik kisah ini, dan tentu insya Allah jika ada kesempatan yang lain kita akan membahas secara detail hikmah dan juga pelajaran yang bisa dipetik dari kisah perjalanan yang sangat luar biasa ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita tentang kekuasaannya, kebesarannya, kehebatannya, keluasan ilmunya, dan juga rahmatnya yang begitu luas tanpa batas kepada seluruh hamba-hambanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.